Halo adik-adik, apa kabar semua? Wah, kakak sudah rindu sama kalian semua. Ayo, ini kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Oh, lupa kakak. Ya, kakak harusnya berdua, nggak sendirian. Siapa ya? Oh iya. Kak Bito. Kak Bito. Hai. Wah, ini teman kakak. Disapa dulu. Halo, Yeay. ya. Oke, kita akan siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, betul. Yang siap angkat tangan, lomba-lomba. Putar-putar. Oke, ayo sebelum kita memuji menyembah Tuhan lebih lagi, nanti Kak Bita akan berdoa. Mari Kak Bita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan hari ini semuanya boleh hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, lagu pertama apa Kak Bita? Ya, kita anak-anak Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya berharga buat Tuhan, Kak David. Ini besar ya? Iya, saya yang kecil. Oh, Ya. big or small? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat aku berharga. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat aku berharga. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Capek Kak. Aduh, nggak boleh capek. Kita Sakit, melayani Kak. Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan Aduh, kita. gak boleh capek ya? Boleh. Gak boleh lelah ya? Boleh. Oh iya, adik-adik di rumah, kita gak boleh lelah ya. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Ayo kita nyanyi, jangan lelah. Ore. Jangan lelah bekerja bersama
di atas dasar iman, letakkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Boleh lelah karena Tuhan yang Yes, berkuasa. amin, Tante. Oke, mau dengar cerita firman Tuhan? Mau dong. Mau dong pastinya. Sebelum Mau kita cerita dong. firman Tuhan, Oh ya. kita mau nyanyi satu lagu lagi Kak David. Tanganku kecil buat Tuhanmu. Oke. Puji namanya. Tanganku terdapat Tuhan, memuji namanya. Tanganku mendasari upahku besar di surga. Tanganku terdapat Tuhan, memuji namanya. Tanganku mendasari Sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Mari kita sambut Kak Manda. Mari Kak Manda. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Bapa, Engkau masih memberkati kami Bapa, Engkau memberikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang siap, pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Bapa, kami serahkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Sudah siap kan mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, cerita kali ini akan kakak bawakan berjudul Tuhan menolong kita untuk bekerja sama. Nah, namun sebelumnya kita buka Alkitab dulu ya adik-adik. Semuanya punya Alkitab kan di rumah? Kita buka ayat hafalan kita di Galatia. Ayo dibuka kitabnya. Galatia 6. Sudah? Ayat yang ke-10. Sudah ketemu semua? Oke, mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, dihafalkan ya ayat hafalannya. Nah, kakak mulai ceritanya. Tuhan Yesus menghendaki untuk bangsa Israel bersama-sama membuat kemah suci. Ada yang tahu apa itu kemah suci? Ya, kemah suci adalah gereja, seperti gereja kita sekarang. Kemah suci dibangun oleh bangsa Israel karena Musa mendapatkan firman dari Tuhan. Begini firman-Nya. Hai bangsa Israel, buatkanlah kemah suci. Bersama-sama kalian bekerja membuat kemah suci. Ambillah persembahan dari apa yang kalian punya, baik emas, perak, kain, bulu-bulu domba, kayu, dan semua barang yang dengan kerendahan hati kalian untuk membuat kemah suci. Nah, siapa saja yang akan membangun kemah suci?
Di sana ada anak-anak. Anak-anak tidak bisa membuat kemah suci sendirian. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu juga tidak bisa membuat kemah suci sendirian. Ada bapak-bapak juga, tapi bapak-bapak juga tidak bisa membuat kemah suci sendirian. Mereka harus bekerja sama untuk membuat kemah suci. Lalu mereka pergi ke rumah mereka masing-masing. Mereka mengambil barang-barang yang dapat mereka gunakan untuk membangun kemah suci. Anak-anak datang dengan membawa emas yang banyak. Ada anting-anting, ada gelang, ada kalung, ada cincin, semua yang berbahan emas, perak, dan tembaga mereka bawa. Kemudian ada ibu-ibu berbondong-bondong juga datang membawa kain-kain, bulu domba, dan hal-hal lain yang dapat digunakan untuk membangun kemah suci. Nah, ada juga bapak-bapak berbondong-bondong mengangkat kayu-kayu yang besar. Mereka bekerja bersama-sama membawa kayu itu, dan mereka mulai membangun kemah suci itu. Anak-anak kecil membawa barang-barang yang dapat mereka bawa. Ada piala. Ada yang tahu apa itu piala? Ya, piala adalah kalau sekarang kita kenal sebagai calonnya lilin, tempatnya lilin. Jadi mereka membawa dan membantu orang-orang yang lebih dewasa untuk membangun kemah suci. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Nah, ibu-ibu menjahit kain-kain yang tadi sudah mereka bawa itu. Mereka jahit, mereka pintal satu-satu. Mereka bekerja sama menjahit untuk membuat tirai, untuk membuat penutup kemah suci. Dan bapak-bapak juga bekerja bersama-sama menggergaji pohon-pohon yang besar itu, menggergaji kayu-kayu yang sudah mereka bawa, sehingga mereka bisa menghasilkan lembaran-lembaran kayu untuk menutupi pinggir-pinggirnya kemah suci, bagian luarnya kemah suci. Nah, ketika mereka bekerja sama, kemah suci itu dapat terbentuk dengan indahnya, dengan baiknya, dengan kokohnya. Nah, kalau pada zaman itu Tuhan Yesus membantu mereka untuk membangun kemah suci. Nah, apakah saat ini Tuhan juga akan membantu kita ketika kita bekerja sama? Jawabannya adalah ya. Loh, kok bisa Kak Manda? Ya, karena Tuhan dapat menolong kita untuk bekerja sama. Kalau satu kegiatan dilakukan oleh satu orang, pasti akan terasa lebih susah. Tapi kalau satu kegiatan dilaksanakan oleh banyak orang, mereka bekerja bersama-sama, pasti akan lebih mudah, lebih ringan, dan lebih cepat selesai. Nah, kalau seperti itu, apa yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu masa kini? Nah, yang dapat kita lakukan, kita juga bisa melakukan seperti anak-anak pada zaman itu. Kita rajin beribadah, kita memberikan persembahan dari uang jajan kita. Kita juga bisa membantu gereja, misalkan membantu pekerjaan orang tua kita di rumah. Itu sudah jadi contoh yang baik untuk kita anak-anak sekolah minggu bekerja sama. Bekerja sama dapat dilakukan dimanapun, tidak hanya di rumah, di gereja juga bisa, di tempat kalian bersekolah juga bisa. Nah, di masa-masa saat ini, hal yang dapat kita lakukan bekerja sama adalah dengan tetap di rumah. Kenapa kok tetap di rumah bisa membuat kita bekerja sama? Ya, kita meringankan beban orang lain, seperti tenaga medis, orang-orang yang menjaga keamanan, agar kita juga terhindar dari bahaya. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, dimanapun dan siapapun dari kita wajib bekerja sama. Kalau kita melihat ada orang lain yang butuh pertolongan, misalkan mama memasak ternyata garamnya kurang, kita bantu mama untuk beli garam. Kemudian kita melihat rumah kita kotor, loh kok kotor, kita bantu menyapu dan mengepel rumah kita. Ketika kita mengerjakan pekerjaan dengan bersama-sama akan terasa lebih ringan. Nah, sudah paham kan adik-adik? Nah, untuk itu mari kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan agar kita dimampukan Tuhan untuk dapat bekerja sama-sama. Mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Bapa yang sudah kami dengar Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menolong setiap anak sekolah minggu Tuhan,
agar dimampukan Bapa bekerja sama Tuhan, biar kamu memiliki hati yang mau menolong orang lain Tuhan, kamu memiliki perasaan yang peka Tuhan untuk mau melihat orang-orang di sekitar kami Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk bekerja sama di lingkungan sekitar kami Bapa. Engkau tolong anak-anak sekolah minggu Bapa, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berkati orang tuanya Bapa, Engkau memberikan mereka perlindungan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami nikmati. Haleluya, haleluya, amin. Dadah adik-adik, terima kasih karena kalian sudah mendengarkan dan ikut beribadah online pada ibadah sekolah minggu kali ini. Nah, jangan lupa masih ada tugas harian yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, kalian silakan gambar nanti di rumah, gambar gereja seperti yang ada di contoh. Bisa kalian lihat. Nah, setelah kalian gambar, kalian gunting kertas kecil-kecil warna-warni, kalian buat kolase. Kalian kerjakan semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Silakan kalian kirim di grup gereja. Hasil terbaik akan mendapatkan hadiah dari pengurus. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.